Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan kesehatan untuk dapat melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Pada pembelajaran online kali ini, Bapak akan memulai biar kalian lebih semangat. Kita mulai dulu dengan tepuk beat. Ada yang masih ingat tepuk beat? Ya, yang beat 1 sampai beat 10. Tapi sekarang kita coba dulu beat 1 sampai beat 5. Ayo, ada yang masih ingat gak nih? Jangan sampai tepuk-tepuk yang sudah Bapak ajarkan kalian lupa. Harus diingat terus ya. Oke, kalau ada yang lupa kita ingatkan. Mulai dari beat 1, beat 1, beat 1. Oke, diulangin. Beat 1, beat 2, beat 2, beat 2, beat 3, beat 3. Oke, beat 4, beat 4, beat 4, beat 5, beat 5. Yo, masih ingat ya kalian tepuk beat yang sudah Bapak ajarkan? Sekarang kalian praktekkan sendiri. Mulai dari beat 1, beat 1. Oke, lanjut kita ke tepuk kedua. Beat 2, beat 2. Oke, beat 3 sekarang ya, siap. Ingat-ingat. Beat 3. Oke, diulang. Beat 3. Oke, beat 4. Beat 4. Oke, lanjut yang terakhir. Beat 5. Semoga dengan tepuk beat tadi kita jadi lebih semangat dalam melaksanakan pembelajaran online pada pagi hari ini. Oke, sesuai dengan materi, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi ini bisa dibilang adalah suatu usaha atau suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini banyak jenisnya. Ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Sebelum masuk ke kegiatan ekonomi, Bapak ingin mengingatkan kalian pembelajaran di subtema 1 dan subtema 2. Kita sudah belajar tentang jenis-jenis usaha masyarakat. Ada yang dikelola secara sendiri dan ada yang dikelola secara kelompok. Untuk yang dikelola sendiri, ada yang masih ingat apa saja jenisnya? Oke, kalau ada yang lupa, Bapak ingatkan kembali. Jenis usaha yang dikelola oleh sendiri atau perorangan. Contohnya, misalkan ada di bidang pertanian. Kemudian ada lagi di perkebunan. Kemudian bisa juga di perdagangan atau di peternakan. Itu semua adalah jenis usaha yang bisa dikelola oleh sendiri. Sedangkan ada jenis lain yaitu adalah usaha yang dikelola secara kelompok. Ada jenisnya firma, kemudian ada perseroan terbatas atau kita singkat PT. Kemudian ada BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara. Dan yang keempat adalah jenis usaha yang berasaskan dengan kekeluargaan, yaitu ya betul adalah koperasi. Koperasi adalah jenis usaha yang berasaskan kekeluargaan dan paling banyak mungkin yang ada di Indonesia jenis-jenis koperasinya ya. Kemarin itu kita sudah pelajari dan sekarang Bapak ingin kalian mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Tadi Bapak ulang. Kegiatan ekonomi jadi adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 3 jenis. Ada apa? Produksi,
konsumsi, dan distribusi. Untuk lebih jelasnya, Bapak punya video yang akan kalian saksikan ya. Saksikan dengan cermat, kalau mau dicatat silahkan bikin catatan kecil di buku catatan kalian. Oke, disimak videonya. Halo sahabat cerdas, kali ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi juga dapat dilakukan untuk menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Contoh kegiatan produksi antara lain pengrajin mebel yang merubah kayu menjadi kursi atau meja. Pengrajin mebel sedang melakukan kegiatan produksi karena sudah menghasilkan barang berupa kursi atau meja. Contoh lain kegiatan produksi adalah kegiatan di pabrik konveksi, di mana di dalamnya terdapat kegiatan memproduksi pakaian. Pengrajin mebel dan pabrik konveksi yang melakukan kegiatan produksi disebut sebagai produsen. Kemudian pakaian hasil produksi disalurkan ke toko pakaian untuk dijual kepada konsumen. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen disebut sebagai kegiatan distribusi. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Kemudian masyarakat akan membeli pakaian hasil produksi di toko pakaian. Kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan disebut sebagai kegiatan konsumsi. Pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Demikian tadi materi tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi tentang kegiatan ekonomi. Selamat belajar. Sudah kalian simak kan? Semoga dengan video tadi bisa menambah pemahaman kalian tentang apa sih kegiatan ekonomi dan jenis-jenis dari kegiatan ekonomi tadi. Bapak ulang ya, kegiatan ekonomi adalah sebuah kegiatan atau usaha yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 3 jenis, ada produksi, konsumsi, dan distribusi. Oke, setelah kalian tadi menyimak video, Bapak sekarang Bapak ingin memberikan kalian sebuah tugas. Tugasnya ada pada buku tematik halaman 116. Kalian buka yang halaman 116. Di sini coba kalian diskusikan bersama orang tua kalian di rumah tentang kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di sekitar lingkungan kalian. Misalkan diambil contoh ya, ada di tabel di situ di halaman 116, nanti Bapak taruh gambarnya di sini. Di situ contohnya ada pabrik kerupuk. Pabrik kerupuk jenis ekonominya apa? Jenis kegiatan ekonominya apa nih? Produksi. Ya, misalkan orang yang diuntungkannya siapa? Siapa yang mendapat keuntungan dari pabrik kerupuk? Mas, tentu saja masyarakat yang suka dengan kerupuk. Dan terus ada lagi keuntungan yang diperoleh. Keuntungan kalian jika kalian mengkonsumsi kerupuk, misalkan makan menjadi lebih lahap. Bisa seperti itu ya. Kemudian yang kedua ada menjual pasir.
Menjual pasir termasuk jenis kegiatan ekonomi apa? Ya, distribusi. Orang yang diuntungkan siapa? Ya, tentunya orang-orang yang sedang membangun rumahnya misalkan, yang membutuhkan pasir. Kemudian keuntungan yang diperoleh dengan adanya pasir, pembangunan rumah menjadi lebih lancar. Bapak minta kalian mencari 5 kegiatan, yang tadi sudah 2, itu sebagai contoh, nggak usah ditulis tidak apa-apa. Kemudian kalian cari 5 kegiatan, cari yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kalau tidak ada, kalian bisa cari misalkan sumber lain. Cari kegiatannya apa, kemudian jenis kegiatan ekonominya apa, orang yang diuntungkannya bagaimana dan siapa, kemudian keuntungan yang diperolehnya apa. Keuntungan dari kegiatan ekonomi tadi apa? Paham tugasnya? Kalau tidak paham nanti bisa kalian tanyakan lewat grup ya. Itu saja tugas untuk hari ini yang Bapak bisa berikan. Semoga kalian bisa tetap semangat untuk menjalani pembelajaran online kita. Itu dulu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few minutes later.